Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Keizo. Kita bertemu lagi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei tahun 2025 untuk melanjutkan pembelajaran via online untuk mata pelajaran sejarah di jam pertama dan juga ada mata pelajaran kimia untuk jam yang kedua. Baik, Kaizo, alangkah baiknya sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Nah, Keizo, kemarin untuk pelajaran sejarah kita ada latihan soal yang mana Miss minta untuk Keizo dapat kerjakan. Nah, mungkin hari ini kita bahas soal-soal tersebut sembari mereview dari materi yang akan diujikan pada sumatif 4 nantinya. Babnya apa saja? Yaitu bab yang terakhir untuk sejarah dan juga teori sejarah. Tuh. Ada tentang contoh-contoh penulisan sejarah dan juga ada tentang teori sejarah oleh beberapa tokoh-tokoh yang ada di Indonesia maupun ada yang di luar negeri begitu. Miss harap Kesu sudah siap belajar, mohon diperhatikan dan juga disimak. Pada video hari ini silahkan dibuka bukunya halaman 75 untuk latihan soal yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, untuk soal pilihan ganda nomor 1. Perhatikan ya, bacalah artikel singkat di bawah ini dengan cermat. Dijelaskan oleh Given tahun 2014, pada beberapa relief di candi zaman peninggalan Majapahit, terdapat cerita Panji, yaitu sosok yang bertopi. Cerita Panji merupakan kisah cinta antara putra Panji dari kerajaan Jenggala atau Kahuripan dan Putri Chandra Kirana atau Sekartaji dari kerajaan Daha Kediri. Cerita Panji yang dikisahkan dalam bentuk relief merupakan seni dan sastra warisan budaya Jawa yang tersebar hingga di beberapa wilayah seperti Thailand, Kamboja, Vietnam, Myanmar, dan Laos. Nilai-nilai penting dari cerita Panji mengajarkan tentang kesederhanaan, kesetiaan, keadilan, dan perjuangan meraih cita-cita dan masih banyak lagi. Sumber artikel dari Given L 2014 Oktober, simbolisme cerita Panji dalam relief-relief di Candi Zaman Majapahit dan nilainya pada masa kini. Ya, tersebut teks yang berjudulkan cerita sosok Panji yang bertopi. Nah, berdasarkan bacaan di atas, apakah manfaat sejarah dari cerita Panji? Ya, untuk nomor 1, ada pilihan A, memahami nilai-nilai masyarakat di masa lampau, B, memahami berpikir diakronis atau kronologi, C, memahami historiografi kolonial, D, mengetahui candi-candi peninggalan kerajaan Majapahit. Nah, di sini untuk jawaban yang tepat, berdasarkan bacaan di atas, apakah manfaat dari belajar sejarah dari cerita Panji? Yaitu jawabannya adalah yang A, memahami nilai-nilai masyarakat lampau. Kenapa? Karena di situ dijelaskan bahwa cerita masa lalu ya antara Putra Panji dan Kerajaan Jenggala, dari Kerajaan Jenggala dan juga eh, Putri Chandra Kirana. Nah, di situ dikisahkan dalam bentuk relief seni dan sastra warisan budaya Jawa. Nah, itu kan berarti ada tentang manusia dan juga nilai-nilai ya yang terkandung dalam kisah Panji dan juga Chandra Kirana. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 1, manfaat dari belajar sejarah dari kisah tersebut ya adalah memahami nilai-nilai masyarakat di masa lampau. Itu karena manfaat belajar sejarah itu banyak tergantung teks dan konteksnya seperti apa.
Tuh. Kalau dari sesuai dengan cerita ini, itu kita memahami nilai masyarakat yang ada pada zaman itu ya, karena budaya ya, tentang warisan budaya Jawa dan tersebar hingga di beberapa wilayah. Terus, nilai-nilai penting dari cerita tersebut apa? Mengajarkan kesederhanaan, kesetiaan, keadilan, dan perjuangan meraih cita-cita dan masih banyak lagi gitu. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, lanjut. Nomor 2. Bacalah artikel di bawah ini dengan cermat. Sejarah Museum Nasional. Keberadaan Museum Nasional berawal sejak tanggal 24 April 1778, ketika pemerintah Hindia Belanda mendirikan Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen atau BGI, yaitu lembaga independen yang memiliki tujuan memajukan penelitian dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Inspirasi dari pendirian BGI terjadi sejak tahun 1752 di Belanda, ketika berkembang perkumpulan ilmiah Belanda. Lalu pendiri BGI itu CCM Radermarker memberikan rumahnya yang beralamatkan di Jalan Kali Besar untuk menyimpan berbagai koleksi benda budaya dan buku sehingga dapat berkembang menjadi museum dan perpustakaan. Nah, ketika masa pemerintahan Inggris pada tahun 1811 sampai 1816, Gubernur Sir Thomas Stamford menjabat sebagai Direktur Perkumpulan Ilmiah dan memindahkan koleksi di gedung baru yang terletak di Jalan Majapahit. Selanjutnya, pada tahun 1862, pemerintah Hindia Belanda membangun gedung museum baru yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 12 untuk menyimpan barang-barang koleksi museum yang terus bertambah. Pada tahun 1868, museum sudah dibuka untuk masyarakat umum. Dilanjutkan, pada tahun 1871, Raja Chulalongkorn Rama kelima dari Thailand berkunjung ke museum ini dan memberikan hadiah patung gajah perunggu. Museum Nasional juga disebut sebagai Museum Gajah dikarenakan patung gajah yang terdapat di depan gedung museum. Pada masa Indonesia Merdeka, BGI berubah menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia pada tahun 1950 yang bertujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan tentang Indonesia. Lalu pada tanggal 28 Mei 1979, oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, museum ini ditetapkan sebagai Museum Nasional. Nah, perhatikan lini masa di bawah ini untuk menemukan jawaban yang tidak benar. Ya, jawaban yang tidak benar. A. 1752 Perkembangan Perkumpulan Ilmiah Belanda. Coba kita lihat 1752 Perkumpulan Ilmiah Belanda. B. Berdirinya Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 1778. Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen pada tahun 1778. Dan 1862 Kunjungan Raja Thailand. 1862 gedung baru yang terletak di Jalan Majapahit. Selanjutnya pada tahun 1862 pemerintah Hindia Belanda membangun gedung museum baru yang terletak di Jalan Medan. Kunjungan Raja Thailand 1979 penetapan sebagai Museum Nasional. Nih. Ya, berarti jawaban yang tidak benar untuk lini masa di bawah ini yaitu yang C ya. Karena apa? Karena pada tahun 1862 itu bukan kunjungan Raja Thailand, melainkan pemerintah Hindia Belanda membangun gedung museum baru yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12 untuk menyimpan barang-barang koleksi museum yang terus bertambah. Seperti itu. Baru tahun 1871 itulah Raja Chulalongkorn dari Thailand yang berkunjung ke museum dan